Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Karena masih banyak yang belum menjawab salam, Ibu ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum kita mengawali pembelajaran, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya cek absen dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada Bu Siapa? Murti dan Maryam, katanya sakit. Oke. Kita doakan ya, mudah-mudahan mereka cepat sembuh. Amin. Oke. Sudah siap belajar semuanya? Siap Bu. Oke. Buku paket PAI-nya silahkan dikeluarkan. Buku-buku mata pelajaran sebelumnya mohon disimpan dulu. Terus sampah di samping kanan kiri silahkan disimpan dulu. Nanti setelah mata pelajaran ini selesai bisa dibuang ke tempat sampah. Seperti itu ya. Oke, kita langsung masuk ke pembelajaran ya. Semuanya mohon untuk memperhatikan ya. Di sini ada sebuah gambar ya. Bisa dilihat gambar apa, Mas Irsyad? Bisa Bu, gambar orang lagi Apa? berdoa sebelum makan. Ya, jadi maksudnya ini adalah gambar orang lagi berbuka puasa ya. Nah, kaitannya apa? Karena kita pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang puasa wajib ya. Termasuk adalah puasa Ramadan. Setelah pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang materi apa? Tentang sholat Bu. Ya. Nah, kita lanjut ke materi hari ini yaitu tentang puasa Ramadan. Ya, puasa wajib, tentang puasa wajib, tapi salah satunya adalah puasa Ramadan. Gitu. Nah, tujuannya adalah kita bisa tahu apa itu pengertiannya, lalu syarat wajib, syarat sahnya, lalu apa itu rukun puasa, bagaimana hal-hal yang membatalkan puasa, dan bagaimana hikmah berpuasa. Ya. Baik Bu. Ya, yang pertama langsung saja kita ke pengertiannya dulu. Pengertian dari puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu adalah puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Ya, otomatis pada bulan Ramadan sebulan penuh. Ini merupakan rukun Islam yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat. Ya, otomatis karena ini adalah puasa wajib, maka hukum dari puasa adalah hukum wajib atau fardhu ain. Otomatis orang yang sedang berhalangan melaksanakan puasa maka wajib mengganti puasa di hari lain gitu. Nah, lalu syarat ya. Syarat puasa ada syarat wajib sama syarat sah. Nah, syarat wajib ini ada 3. Yang pertama adalah berakal. Maksudnya berakal adalah orang yang berakal mentalnya itu sehat, psikisnya itu sehat. Terus yang kedua adalah bali bagi perempuan yaitu sudah melewati masa haid, sedangkan bagi laki-laki adalah setelah mengalami mimpi basah. Begitu. Nah, yang syarat wajib yang ketiga adalah mampu berpuasa. Nah, terus selanjutnya adalah syarat sahnya. Syarat sah puasa itu ada 4. Yang pertama adalah Islam. Orangnya harus Islam. Kalau nggak Islam, otomatis tidak bisa berpuasa. Gitu. Tidak sah puasanya. Terus yang kedua adalah mumayyiz. Mumayyiz artinya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, terus yang ketiga adalah suci dari hadas maupun nifas bagi perempuan. Jadi orang perempuan yang sedang haid atau sedang nifas otomatis tidak diperbolehkan berpuasa. Gitu. Dan yang keempat adalah syarat sahnya harus dalam masa yang ditentukan, artinya waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Ya, kapan? Nah, ini adalah masuk ke dalam rukunnya.
rukun puasa. Rukunnya itu ada 2, niat sama menahan diri. Nah, yang pertama niat dulu, menahan diri ya. Niat puasa ya, itu dilakukan pada saat malam hari, boleh malam hari atau pada saat sahur, seperti itu. Bunyinya adalah nawaitu shauma hudin an adai syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya. Nah, yang kedua menahan diri. Menahan diri artinya kita menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dalam waktu yang ditentukan, yaitu dari mulai terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Nah, sesuatu yang membatalkan puasa itu apa aja, Bu? Nah, ini dirangkum dalam 6, ada 6 hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan dan minum secara sengaja. Jadi otomatis kalau orang yang makan dan minum secara sengaja, maka puasanya jadi batal. Terus yang kedua adalah muntah. Muntah dalam artian muntah yang dibuat-buat atau sengaja dimuntahin biar batal gitu, itu nggak boleh, puasanya jadi batal. Nah, terus yang ketiga mengeluarkan mani dengan sengaja pada laki-laki. Nah, ini sangat tidak dianjurkan sehingga dapat membatalkan puasa. Terus melakukan hubungan suami istri pada saat berpuasa itu juga bisa membatalkan puasa. Nah, lalu yang kelima adalah membatalkan niat puasa. Sengaja batal, nanti aku pulang nanti mau batal aja, mau makan mau minum. Nah, otomatis puasanya jadi tidak sah lagi atau batal, gugur kewajibannya. Terus yang keenam adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Oke, itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Oke, sampai sini ya. Nah, untuk mengecek konsentrasi anak-anak semuanya, Ibu ingin tanya nih. Tadi disebutkan pada syarat wajib puasa itu ada 3 ya. Yang pertama berakal, balik, yang ketiga adalah mampu berpuasa. Nah, siapa yang bisa menjelaskan maksud berpuasa? Ayo, Mas Bagus, coba. Apa maksud dari mampu berpuasa? Mampu berpuasa berarti orang itu mampu menahan lapar dalam waktu 1 hari itu, Bu, dari terbitnya fajar sampai terbenam. Terus selain itu mampu berpuasa, apakah hanya itu saja? Ya itu, Bu, setahu saya. Apa? Itu doang, Bu, setahu saya. Oke. Mungkin ada yang mau menambahkan, silakan Mas Dimas. Coba dijelaskan yang lain. Apa? Mampu berpuasa. Itu, Bu, pahamnya itu doang, Bu. Oke. Ya, jadi Ibu Guru jelaskan lagi ya. Mampu berpuasa ini maksudnya ya selain dari yang mampu menahan lapar, tapi juga seseorang itu mampu dikatakan mampu berpuasa jika tidak memungkinkan kondisinya itu sakit gitu. Jadi orang itu tidak sakit, tidak sedang dalam kondisi pemulihan atau penyembuhan obat-obatan tertentu yang memungkinkan jika dia berpuasa nantinya kondisinya itu semakin memburuk kayak gitu. Jadi mampu berpuasa juga termasuk kesehatan diri kita gitu. Gitu ya. Nah, terus sampai sini jelas semuanya? Jelas, Bu. Oke. Nah, terus yang terakhir ya, ada hikmah berpuasa. Ya, otomatis kita sudah melaksanakan semua rukun-rukun ini, syarat-syarat ini, maka kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita sebagai dorongan untuk selalu rajin bersyukur kepada Allah SWT dan juga menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, terutama rasa simpati atau empati kepada fakir miskin, karena kita tahu tujuan dari puasa itu agar kita bisa merasakan bagaimana laparnya orang-orang fakir miskin yang kesulitan mencari makan dan menahan kelaparan seperti itu. Terus yang ketiga, otomatis dengan berpuasa maka kita bisa
mendidik kesabaran di kehidupan kita sehari-hari. Ya, terus ada sedikit tips nih, gimana biar supaya puasa kita sempurna. Ya, P, ada puasa. P, tipsnya adalah pikiran jangan macam-macam. Jadi selama kita puasa, pikiran kita adalah hanya memikirkan hal-hal yang baik saja. Pikiran yang buruk bisa kita hindari dengan banyak-banyak bersyukur atau berzikir dan sebagainya. Terus yang kedua, U untuk ucapan. Ucapan itu kita jaga agar kita tidak ngomong yang jorok-jorok kayak gitu ya. Contohnya Mas Beni kalau lagi di grup WhatsApp nggak boleh ngirim stiker yang jorok-jorok ya. Ngirimnya yang baik-baik aja kayak gitu. Terus A untuk aksinya itu kita dalam kehidupan sehari-hari harus menjaga yang perbuatan baik-baik aja gitu, tidak menimbulkan kemaksiatan. Terus S, saling menghargai sesama. Jadi kalau kita misal lagi nggak puasa terus ada temennya yang puasa, kita jaga perasaannya, kita nggak boleh makan di depannya ya, kita menghormati sesama gitu. Terus juga A-nya yang terakhir, amal kita supaya diperbanyak dengan banyak-banyak bertadarus, berzikir gitu. Demikian materi kita hari ini ya. Kita sudah belajar apa itu tentang pengertian, terus syarat-syaratnya, termasuk syarat wajib dan syarat syah, lalu juga rukunnya ya. Rukun ada niat dan juga menahan diri, yang mana rukun kedua ini harus ada sehingga puasa itu bisa sempurna. Lalu ada juga tentang hal-hal yang batalin puasa ya. Tadi kita udah belajar ada 6, termasuk makan dan minum secara sengaja, terus muntah secara sengaja, lalu berhubungan suami istri dan yang lainnya itu. Nah, lalu yang terakhir adalah kita tahu akhirnya apa itu hikmah dari puasa itu sendiri apa. Ya, jadi seperti itu ya materi kita yang sudah kita bahas hari ini. Apakah sudah jelas semuanya? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, untuk pengetahuan tambahan, Ibu kasih tugas untuk kalian semuanya ya, 1 soal saja. Tolong kalian jelaskan mengapa kok kita harus puasa, terutama mengapa kita harus puasa Ramadan. Nah, jawaban itu nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya, gitu ya. Baik, Bu. Oke. Nah, untuk pertemuan kita hari ini cukup sekian, dan untuk pertemuan kita minggu besok kita akan belajar tentang materi puasa sunnah, puasa sunnah gitu. Nah, ya karena Ibu rasa sudah paham semuanya dan materinya sudah disampaikan semua, maka kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semuanya disehatkan selalu sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan hati yang bersih dan juga dilancarkan sampai akhir bulan Ramadan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih dari Ibu dulu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.